Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi SKP atau survei kepuasan pelanggan. Di sini di SKP ini kita bisa membuat survei untuk survei kuantitatif, kemudian untuk survei misalkan spesifik misalkan di Brida ya, surveinya Brida atau di Bakes Bangpol. Kemudian untuk survei kuantitatif sendiri itu bisa juga digunakan oleh perusahaan atau swasta ya, atau rumah sakit, perguruan tinggi ataupun lembaga sertifikasi seperti itu. Contoh di tampilan awal untuk menu login di skp.surveiku.com, ini kita masukkan alamat email atau username yang sudah kita miliki dan passwordnya. Setelah login, setelah kita klik login, kita tunggu untuk prosesnya. Yang pertama, kita akan tampil informasi di dashboard di mana dari akun yang sudah kita miliki ini ada informasi berapa survei yang saat ini sedang berjalan. Kemudian ada total survei yang sudah kita buat ada berapa, dan kemudian total responden yang masuk. Di menu dashboard ini, saat kita scroll ke bawah, kita bisa melihat perolehan responden dari masing-masing tanggal, dan ini campuran dari semua survei. Jadi ini informasi awal. Kemudian kita juga akan ditampilkan mengenai daftar survei yang sudah kita buat, kemudian perolehan respondennya berapa. Jadi semuanya sudah tampil di sini. Untuk SKP ini, seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa digunakan untuk survei kuantitatif. Kemudian survei kuantitatif itu kan bisa untuk perusahaan tadi ya, misalkan ingin membuat survei kepuasan, misalkan rumah sakit, survei kepuasan tentang misalkan di perguruan tinggi, survei kepuasan kinerja dosen atau survei kepuasan mahasiswa terhadap fakultas atau universitas seperti itu. Atau mungkin survei kepuasan lembaga sertifikasi nih. Ada lembaga sertifikasi setelah melakukan audit misalkan ya, itu bisa mengirimkan survei kepuasan kepada kliennya seperti itu. Kemudian kalau untuk di Brida dan Bakes Bangpol itu survei, kalau di surveiku itu juga ada survei untuk pemerintahan ya, contohnya ada survei untuk kalau pemerintahan semua survei bisa masuk, semua unit kerja bisa masuk, kementerian, lembaga, pemerintah pusat, daerah itu semua bisa menggunakan surveiku untuk yang pemerintah, yang for government. Kemudian ada juga Brida dan Bakes Bangpol juga yang dia bisa menggunakan survei ini. Jadi pakainya survei kuantitatif, kita bisa masuk juga ke skp.surveiku.com ini. Jadi semua jenis survei itu bisa kita gunakan atau bisa kita buat di skp.surveiku.com ini. Tidak hanya terbatas di kepuasan. Contoh saja, kalau saya contohkan saja, di sini ada feedback pelatihan. Setelah kita melaksanakan pelatihan, kita bisa juga dengan melakukan survei tentang feedback pelatihan. Kepuasan, ini ada survei kepuasan lingkungan kerja, kesejahteraan karyawan, survei kepuasan layanan medis, administrasi rumah sakit, kemudian survei kepuasan masyarakat terhadap proses kinerja kita yang sudah kita lakukan, jasa konsultasi, kemudian tadi badan sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam survei kuantitatif ini, jadi bisa kita buat beberapa survei. Nah, contoh kita mulai di menu dashboard dulu. Saya jelaskan lagi, di menu dashboard ada di pojok kanan atas ada profil, pengaturan profil ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur kalau ingin membuat mengganti logo misalkan perusahaan, atau mengganti logo rumah sakit, badan sertifikasi, atau logo pemerintah daerah dan lain sebagainya. Jadi bisa diupload, kemudian di detail identitas kita bisa masukkan juga informasi terkait nama lengkap, organisasi, kemudian informasi kontak siapa yang menggunakan surveinya, kemudian ada sandi. Nah, di sini apabila Bapak Ibu akan mengganti untuk passwordnya, bisa melakukan di menu profil ini, pengaturan profil. Nanti jika sudah, jangan lupa untuk diklik simpan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau untuk setelah menu dashboard, kita akan masuk di menu kelola survei.
Nah, di kelola survei ini, Bapak Ibu sudah ditampilkan di halaman pertama. Di sini ada menu AI Survei Arsitek. Jadi di sini kita bisa membuat survei. Misalkan kita ada kebutuhan Brida ataupun Cashbank ataupun semuanya yang tadi bisa menggunakan SKP ini, misalkan ingin membuat survei tapi belum tahu nih kita pertanyaannya seperti apa, kuesioner seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan menu AI ini untuk membantu kita menyusun pertanyaan surveinya. Jadi, agar kita ada gambaran seperti apa pertanyaan survei yang akan kita buat. Contoh, kalau ini di sini ada contoh promptnya miliknya restoran. Buat survei kepuasan pelanggan restoran dengan skala Likert, contoh aja. Jadi, promptnya ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Ini kalau bisa promptnya ini malah didetailkan. Jadi, agar nanti dalam penyusunan kuesioner tadi, dia bisa tergambar secara jelas apa maksud tujuan Bapak Ibu yang ingin dicapai dari survei ini apa, kemudian skala Likert-nya itu tadi, dan lain sebagainya. Ini bisa didetailkan lagi promptnya. Kemudian untuk restoran, misalkan rumah sakit nih. Nah, rumah sakit ini kita juga bisa untuk ini contoh evaluasi kualitas layanan medis dan administrasi rumah sakit, atau mungkin feedback karyawan, kuesioner feedback lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dipilih mana yang akan digunakan atau mungkin membuat prompt tersendiri gitu misalkan ya. Ini contoh kalau saya buat prompt yang sudah ada survei kepuasan pelanggan restoran dengan skala Likert. Nah, ini kalau kita nanti coba generate, nanti akan muncul kuesioner yang akan dibuat. Sebelum itu, saya izin ke bawah dulu. Nah, di bawah ini sudah tampil beberapa survei yang sudah kita buat. Jadi, survei yang sudah kita buat masuk di menu kelola survei. Di sini listnya nanti sudah ada. Kemudian, kalau untuk membuat baru, tapi kita ternyata sudah punya kuesionernya nih, tanpa harus dibantu AI, jadi kita bisa buat manual surveinya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama, saya akan coba untuk buat manual dulu untuk surveinya sebelum nanti kita mencoba fitur yang ada di ini AI ini. Kalau buat manual, nanti Bapak Ibu bisa langsung tuliskan nama surveinya. Misalkan gini, survei kepuasan pengunjung restoran gitu ya. Restoran X gitu misalkan namanya. Nah, di sini yang disurvei siapa? Berarti adalah restoran X. Nah, tanggal periode surveinya kita langsung setting, misalkan hari ini tanggal 28 sampai misalkan kita butuhnya sampai akhir tahun gitu ya, 31. Ini mungkin kita buatnya dari Januari saja. Jadi kalau Januari kan dalam 1 tahun kita ingin menilai seperti itu ya. Nah, di deskripsi ini bisa Bapak Ibu jelaskan dari tujuan survei ini untuk apa, kemudian hasil yang diharapkan seperti apa, kemudian misalkan informasi-informasi detail terkait survei ini bisa dimasukkan. Ini berfungsi untuk membantu Bapak Ibu saat nanti di akhir kan kita akan ada laporan. Laporan itu akan dibantu AI juga untuk membuat latar belakang, analisa. Nah, semakin detail informasi di deskripsi ini akan membantu AI membuat laporan yang lebih pas, cocok, sesuai keinginan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Contoh kalau untuk mempercepat tidak saya tulis dulu. Nah, di sini ada sumber pertanyaan survei. Karena tadi kita di awal kita sudah memiliki kuesioner yang akan kita gunakan. Jadi kita bisa memilih tanpa template. Jadi ini benar-benar Bapak Ibu mengetik manual pertanyaannya apa saja. Kalau gunakan template, di sini kita ada pilihan template survei. Ada survei kepuasan jasa layanan dan survei kepuasan produk dengan skala yang bermacam-macam seperti ini ya. Contoh, kalau duplikasi survei, ini kita menduplikat atau kita mengambil dari survei dari sebelumnya. Survei sebelumnya sudah kita buat. Misalkan,
di tahun 2026 ini saat kita membuat survei, ternyata di 2025 itu kita udah pernah membuat. Saat 2025 sudah pernah membuat, kemudian di 2026 juga tidak ada perubahan untuk pertanyaannya, nah maka kita bisa pakai menu duplikat ini. Tinggal kita pilih survei mana yang akan kita duplikat, nanti tinggal diganti tahun 2026, seperti itu. Nah, contoh kita pilih yang tanpa template, karena tadi kan kita mau membuat yang tanpa template ya. Nah, di sini ada pilihan pertanyaan. Pertanyaan apa saja yang ingin kita tanyakan? Kalau untuk mendapatkan nilai indeks, itu wajib pertanyaan unsur. Jadi pertanyaan unsur ini sifatnya wajib, tidak bisa ditiadakan. Jadi dia itu wajib ada. Kemudian ada tingkat kepentingan. Kepentingan ini adalah untuk mendapatkan nilai IPA. Important Performance Analysis. Jadi untuk melihat seberapa penting sih pertanyaan itu untuk ditingkatkan perbaikannya. Jadi dia nanti akan masuk di 4 kuadran perbaikan itu, apakah dia masuk kategori yang untuk penting segera ditindaklanjuti atau tidak, seperti itu. Ada pertanyaan tambahan dan kualitatif. Jadi pertanyaan tambahan dan kualitatif ini sifatnya untuk pengayaan data saja. Jadi dia tidak akan masuk ke nilai indeks, hanya saja dia memperkaya informasi hasil surveinya. Misalkan, ini tadi survei kepuasan untuk pengunjung restoran. Pertanyaan tambahannya kita bisa tambahkan misalkan menu apa yang diharapkan, misalkan ya, menu apa yang diharapkan untuk diadakan di restoran ini selanjutnya. Atau mungkin kita mau menanyakan kualitatifnya, misalkan seperti layanan tambahan apa yang diharapkan untuk di restoran ini. Nah, seperti itu akan masuk di pertanyaan tambahan dan kualitatif. Untuk detailnya nanti seperti apa, nanti akan saya jelaskan. Coba saya pilih dulu untuk yang pertanyaan tambahan dan kualitatifnya ya, nanti saya tampilkan. Kemudian NPS, Net Promoter Score, ini digunakan untuk memberikan pertanyaan apakah responden tadi, pengunjung restoran tadi, mereka bersedia atau berminat merekomendasikan restoran itu ke orang lain. Jadi nanti kita akan melihat apakah dia itu seorang promotor yang dia itu bersedia merekomendasikan atau dia pasif. Pasif, dia tidak akan merekomendasikan, dia hanya datang ke restoran saja, atau malah detraktor. Detraktor itu adalah dia malah membuat citra dari restoran tersebut mungkin jelek, seperti itu ya. Jadi mungkin kita tambahkan aja pertanyaan NPS ini. Nah, di sini skala pengukuran ini adalah skala Likert. Jadi di sini kita bisa memilih kita mau Likertnya 4, 5, 6 dan seterusnya, atau dari 3. Jadi kalau Likert itu misalkan gini, pilihan jawabannya itu adalah misalkan segini, seberapa puas Anda dengan layanan di restoran ini? Itu pilihan jawabannya adalah tidak puas, kurang puas, puas, sangat puas. Nah, itu disebut skala Likert. Kalau kita coba pilih yang 4. Nah, kemudian untuk sensus ini untuk metode penutupan sampelnya ya. Jadi kalau yang pertama ada sensus. Jadi kalau tanpa sampling ini, berapapun responden yang masuk, itu yang akan kita gunakan. Jadi tidak ada target. Kalau dengan sampling manual, nah di sini ini kita menentukan, kita mau targetnya cukup 20 orang dalam 1 bulan. Jadi kalau selama 12 bulan, jadi minimal 240 orang, seperti itu misalkan. Atau dengan sampling statistik nih, kalau statistik ini kita ada rumus Krejci, Slovin, atau sampling jenuh. Jadi nanti kita bisa pilih rumus statistiknya. Kalau Krejci misalkan, Krejci itu untuk melihat jumlah, kita harus memasukkan jumlah populasinya. Misalkan populasi dalam 1 tahun, populasi itu adalah jumlah pengunjung di restoran tersebut selama 1 tahun terakhir. Karena kita melakukan survei 2026, jadi kita melihat populasi dari pengunjung restoran 2025. Misalkan ada 10.000 orang yang datang di tahun 2025, maka minimal sampel yang harus kita cari untuk survei tahun 2026 adalah 370 orang. Seperti itu ya. Oke, semuanya nanti setelah kita isi, nanti kita bisa klik buat survei sekarang. Oke, ada ini untuk tanggalnya sebentar, Desember 2026. Oke, saya klik buat survei. Nah, di sini otomatis nanti survei yang sudah kita buat tadi sudah muncul.
Jadi nanti otomatis akan muncul. Kalau kita balik lagi ke atas tadi, mungkin kita kembali. Kalau kita mau bikin pakai AI gimana? Nah, kalau pakai AI tinggal kita klik aja. Misalkan restoran ini, buat survei kepuasan pelanggan restoran dengan skala Likert. Ini coba kita generate. Nah, ini proses ini membutuhkan waktu, jadi nanti Bapak Ibu saat menggunakan penyusunan survei menggunakan AI, jadi mohon ditunggu, jangan di skip atau di close halamannya. Jadi agar dia selesai dulu melakukan generate untuk kuesionernya, nanti Bapak Ibu sudah akan dibuatkan satu link survei di mana kita sudah diberikan gambaran kuesioner apa saja yang bisa ditanyakan seperti itu. Kuesioner yang sudah dibuat dari AI ini, dia juga bisa Bapak Ibu edit. Jadi tidak harus apa yang dia dibuat AI itu yang digunakan. Jadi punya kesempatan untuk merubahnya. Ini contoh. Ini yang dari AI tadi. Kalau ini yang kita buat manual. Kalau dari AI, sebelum kita ke yang buat manual ya, karena lebih panjang penjelasannya. Kalau yang dari AI ini, kalau kita coba klik untuk surveinya. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke pertanyaan survei dulu. Kita lihat hasil pertanyaannya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sudah dipilihkan beberapa pertanyaan. Seberapa puas dengan kualitas makanan, seberapa puas dengan kecepatan pelayanan, dan sebagainya, sampai pertanyaan paling bawah. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan edit, melakukan delete, atau menambah pertanyaan. Seperti itu ya, kalau dengan AI. Izin saya kembali lagi. Kalau dengan yang tadi kita membuat manual, nah gimana cara membuat surveinya? Di sini, yang pertama kita di tampilan awal di deskripsi, di sini kita diinformasikan terkait informasi dari survei tersebut, survei kepuasan pengunjung restoran X. Di sini ada informasi terkait siapa yang disurvei, durasinya. Kita bisa melakukan edit, misalkan tadi penulisannya ada kesalahan pengetikan. Nah, ini seperti ini. Misalkan salah ketik, survei kepuasan pengunjung. Ini ada kelebihan N, kita hapus. Restoran X. Nah, ini bisa kita tambahkan deskripsi tadi, alamat lokasi, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk sampling, jika kita ingin perubahan juga bisa, tanpa sampling, atau mungkin jumlah populasinya belum sesuai, nanti bisa diedit. Kalau sudah, kita klik simpan perubahan. Nah, otomatis di sini nanti sudah untuk kesalahan ketiknya sudah hilang. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat ada informasi terkait alamat email, kemudian kontak, lokasi, kemudian skala Likert yang digunakan. Nah, di sini kita juga akan diinformasikan terkait progres perolehan survei. Misalkan di sini ada satu responden yang sudah mengisi, otomatis di sini akan muncul data masuk satu, targetnya berarti berkurang. Kemudian ini berapa persen tingkat pencapaiannya nanti akan terinformasi di sini. Nah, setelah ini kita akan masuk di jenis barang atau jasa. Di jenis barang atau jasa untuk survei kepuasan kuantitatif ini, survei kuantitatif, Bapak Ibu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Jadi kalau diaktifkan, nanti Bapak Ibu harus memasukkan jenis layanan apa yang mau disurvei. Contoh tadi misalkan kalau di Brida ataupun di Kesbank atau di OPD dan kementerian lembaga dan lain sebagainya, itu bisa mungkin jenis layanan ya yang dimiliki ya, kan ada jenis layanan tuh. Kalau untuk survei kepuasan misalkan kan ada jenis layanan yang bisa dimasukkan. Atau mungkin kalau dari rumah sakit kan juga ada jenis layanannya juga. Kemudian kalau dari perusahaan misalkan kita tidak ada spesifik jenis layanan, misalkan kita mau menilai kepuasan karyawan, maka tidak ada spesifik terkait jenis barang jasanya, ini bisa kita nonaktifkan, tidak perlu diaktifkan seperti itu. Kemudian untuk profil, nah di sini profil kita sudah disuguhkan menu tambah profil responden. Jadi kalau tadi kita menggunakan AI, dia nanti sudah profilnya nanti kita dibantu profil apa saja. Kalau dengan manual tadi kita bisa pilih. Nah, di sini ada template-template yang bisa kita gunakan. Kalau kita ambil dari template, misalkan kita klik ini, nama lengkap. Kita pengen tahu kalau untuk kepuasan restoran tadi, misalkan dari jenis kelamin,
usia misalkan ya, kita ingin tahu. Kemudian kalau pendidikan terakhir mungkin kurang relevan, misalkan kita perlu pendapatan per bulan dan pekerjaan utama misalkan ya. Ini kita klik simpan data. Nah, di sini akan tampil informasi-informasi tersebut. Kalau misalkan rentang usianya mau diedit pun boleh. Jadi bisa kita edit, misalkan saya inginnya usia yang 17 tahun misalkan. Karena mungkin yang sudah ber-KTP gitu ya, misalkan 17 tahun, atau ada usia yang mau kita hapus nih, itu juga boleh di menu delete ini. Setelah itu kita pilih untuk simpan. Nah, setelah disimpan nanti otomatis usia tadi akan berubah. Atau misalkan ingin dihapus pekerjaan ini di delete itu juga bisa. Jadi seperti itu. Atau mungkin kita mau nambah profil lain. Selain dari template ini ada buat profil secara custom. Nah, di sini misalkan ya. Misalkan kita mau nanyain terkait nomor handphone ya. Mungkin nanti kalau ada promo-promo kita bisa menawarkan kepada responden kita. Nah, ini bisa kita tanyakan terkait nomor handphone. Nah, nomor handphone ini kita bisa pilih, kalau nomor handphone tidak mungkin pilihan ganda, jadi kita pilih yang jawaban singkat. Kalau pilihan ganda ini berarti seperti tadi, jenis kelamin tadi kan ada pilihan laki-laki, perempuan, seperti itu. Nah, jawaban singkat ini kita bisa pilih nih, apakah nomor handphone itu wajib diisi atau tidak. Misalkan nanti ada responden yang merasa keberatan nih untuk data responden untuk mengisi nomor HP ini, mungkin dari pertimbangannya kita pilih yang tidak wajib. Jadi kalau dia tidak mengisi nomor HP tetap bisa mengisi survei. Kemudian tipe data, karena nomor HP kita pasti milihnya yang number. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain terkait domisili misalkan ya, domisili atau tanggal kunjungan ke restoran, nanti bisa dipilih kalau tanggal ke yang ini date, kalau yang untuk asal domisili misalkan kita bisa pilih yang teks gitu. Jadi ini kita pilih yang number, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini nanti sudah muncul untuk nomor handphone tadi. Nah, di sini untuk menu profil responden, untuk menu selanjutnya akan saya jelaskan di next video.